Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, hari-hari ini banyak kalangan dalam masyarakat terlihat pesimis dan gelisah melihat keadaan dan kondisi saat ini. Karena setiap hari kita disodori dengan berbagai berita yang membangkitkan perasaan takut dan was-was saat mendengar dan melihat situasi yang terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit orang terserang dengan perasaan cemas dan khawatir saat memulai hari yang baru, sehingga mereka kehilangan sukacita dan pengharapan untuk sepanjang hari yang dilalui. Seharusnya orang percaya tidak perlu merasa heran dan takut. Kenapa? Karena Alkitab telah lebih dulu memberitahukan hal tersebut kepada kita. Coba kalau Bapak Ibu membaca di Matius pasal 24, pasal 25, juga di Lukas pasal yang ke-21, kemudian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 yang berbicara tentang keadaan dan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Bahkan sekalipun di tengah-tengah keadaan yang buruk, kita seharusnya tetap memiliki sukacita. Kenapa? Seperti ditegaskan oleh Rasul Paulus ketika ia ada di dalam penjara dan sedang menghadapi ancaman hukuman mati. Yaitu dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Saudara-saudara, situasi dan kondisi Rasul Paulus yang sulit karena saat itu ada di dalam penjara dengan tangan yang dibelenggu dan kaki yang dipasung. Hal itu tidak membatasi Paulus untuk bersukacita. Bahkan dia memberikan dorongan kepada orang lain untuk dapat pula bersukacita. Sukacita dalam bahasa Inggris pakai kata rejoice mempunyai arti suatu perasaan senang atau bahagia yang tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersukacita, karena setidaknya ada 3 dasar atau alasan yang membuat kita tetap bersukacita walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Pertama, kita bersukacita karena kita mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Itu saudara bisa baca dalam surat Roma pasal 5 ayat 5. Orang yang tidak punya pengharapan artinya tidak mempunyai keinginan dan kekuatan untuk hidup. Pengharapanlah yang mendorong seseorang untuk tetap hidup, yang memberikan kekuatan kepada seseorang untuk tetap memiliki kemampuan bertahan di tengah suatu kondisi yang berat. Hal yang kedua, alasan yang membuat kita tetap bersukacita karena kita mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan yang mendatangkan kebaikan, bukan terjadi secara kebetulan. Saudara bisa baca itu dalam Roma 5 ayat yang ketiga. Tentu saudara familiar dalam Roma 8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi orang yang mengasihi Dia. Demikian juga Pengkhotbah 3 ayat 11. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, alasan kita untuk bersukacita adalah kita memegang janji firman Allah. Bahwa Yesus Kristus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu saudara bisa baca dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, karena sukacita tidak ditentukan oleh faktor atau keadaan di luar kita, maka hal bersukacita atau tidak bersukacita adalah pilihan kita dalam menyikapi atau menanggapi suatu keadaan yang terjadi. Pilihannya mau atau tidak mau bersukacita. Dan seharusnya orang percaya tidak perlu menjadi korban keadaan yang buruk atau menyakitkan karena kita punya alasan untuk bersukacita. Saudara-saudara, karena itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang hari ini. Kami sadar kami ada di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit, sukar, dan penuh dengan penderitaan. Tetapi kami tahu sukacita yang datang dari Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar kami, oleh apa yang ada di sekitar kami. Karena itu kami memilih untuk bersukacita karena kami punya alasan untuk bersukacita. Tuhan, Engkau pilih kami. Apa yang kami hadapi saat ini, biarlah kami menguatkan keyakinan kami akan janji firman Allah. Kami punya alasan untuk bersukacita karena Tuhan menganugerahkan sukacita itu bagi setiap kami. Segala puji bagimu Bapa, bersyukur untuk firman-Mu, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silahkan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.